firman. Berkati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Ketika hamba-Mu bicara bukan karena kehendak manusia, tapi adalah kehendak-Mu. Sehingga firman Allah yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Allah kita akan ambil dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tema firman Allah pagi hari ini, carilah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat ini himbauan, ajakan Nabi Yesaya kepada kita supaya kita senantiasa mencari Tuhan. Kenapa? Karena masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita masih bisa menemui Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan masih mendengar seruan kita atau doa kita. Kenapa? Karena ada satu masa di mana akan terjadi orang berusaha mencari Tuhan, orang berusaha untuk datang untuk mencari firman Tuhan itu, maka firman Tuhan sudah mereka tidak dapat. Akan terjadi kelaparan yang luar biasa, bukan kelaparan secara tubuh jasmani, makan minum, tapi kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata seperti ini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Nah, saudara melihat ketika ajakan Yesaya kepada kita supaya kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena Yesaya melihat bahwa ada satu saat, ada satu masa di mana firman Tuhan itu tidak lagi dapat ditemukan. Firman Allah berkata akan terjadi di mana orang mencari firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mereka menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Dan mereka tidak menemukan firman Tuhan. Terjadi kelaparan yang luar biasa. Puji Tuhan, hari-hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan seluas-luasnya. Saudara dapat membuka channel YouTube gereja-gereja yang ada. Saudara dapat mendengarkan firman Tuhan secara live. Saudara dapat mendengarkan firman Tuhan lewat rekaman-rekaman yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa mencari firman Tuhan dengan saudara membaca referensi buku-buku rohani. Saudara membaca firman Tuhan lewat Alkitab yang saudara miliki. Saudara bisa menemukan Tuhan karena di sana firman Tuhan mengandung kuasa, mempunyai kuasa untuk memberkati kita. Tapi ketika masa itu datang, di mana firman Tuhan tidak bisa ditemukan lagi, segala daya upaya saudara, apapun yang saudara melakukan, maka saudara tidak akan menemukan firman Tuhan. Saudara boleh mengembara, saudara boleh punya uang yang banyak, saudara tidak bisa membeli firman Tuhan. Saudara boleh punya uang yang banyak, saudara bisa berpindah ke satu daerah ke daerah yang lain, satu negara ke negara yang lain, hanya untuk mencari firman Tuhan supaya bisa memenuhi kebutuhan rohani saudara. Maka firman Tuhan saudara tidak temukan lagi. Sebab itu selagi firman Tuhan bisa ditemukan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mencari Tuhan, kita bisa mencari firman Tuhan dengan cara kita membaca, kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita bertemu, kita berjumpa dengan Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sama kita telah berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu firman Allah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada waktu kita meninggalkan Tuhan. Tidak ada waktu kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Siang dan malam kita renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, karena Tuhan masih bisa ditemui. Kita dapat mencari Tuhan lewat
doa kita. Firman Tuhan berkata, lewat doa kita terhubung dengan Tuhan. Persekutuan di dalam doa, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Lewat doa kita dapat menyampaikan segala apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawab kepada kita. Firman Allah berkata, selagi Tuhan dekat, berserulah kepadanya supaya dia mendengar doa kita dan dia memberikan jawaban kepada kita. Lewat doa. Elia manusia biasa. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka dia dapat membuat 3,5 tahun tidak hujan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan biarkanlah 3,5 tahun tidak turun hujan, maka Tuhan mendengarkan doanya dan benar-benar tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun. Kita sama dengan Elia, manusia biasa. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita dapat menghampiri Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan dapat memberikan kuasa, Tuhan dapat memberikan jawaban lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita bisa menghampiri Tuhan lewat kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan lewat doa kita kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Menjadi pertanyaan, kenapa sih kita perlu mencari Tuhan? Yang pertama, karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Keselamatan itu hanya saudara dapat di dalam Yesus. Saudara tidak bisa membeli keselamatan. Saudara tidak bisa datang kepada siapapun yang ada di bawah kolong langit ini dan saudara mendapatkan keselamatan. Tidak ada satu agama di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan jaminan akan keselamatan selain dari Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara melihat, tidak ada satu pun manusia yang bisa sampai kepada Bapa, yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus, tanpa melalui firman itu sendiri yang adalah Allah. Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena keselamatan. Saudara yang saya kasih tahu Tuhan, kalau keselamatan kita bisa dapat dari luar, kalau keselamatan kita bisa beli, kita tidak usah mencari Tuhan. Kita beli bagi orang yang kaya, bagi orang yang banyak duit, maka dia bisa membeli keselamatan itu. Dia pakai kekayaannya dan keselamatan itu bisa dia miliki. Tetapi saudara, seberapa kaya pun saudara, keselamatan saudara tidak bisa beli. Seberapa kuat pun saudara, saudara tidak bisa gunakan kekuatan saudara, lalu saudara bisa diselamatkan. Seberapa pintar pun saudara, saudara tidak bisa berpikir menciptakan sesuatu, lalu saudara bisa diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu kita perlu mencari Tuhan supaya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena kita manusia seringkali mengambil keputusan yang bodoh atau salah. Kita manusia terbatas. Sebab itu terkadang keputusan yang kita buat, terkadang keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bodoh, keputusan yang salah. Keputusan yang bodoh, saudara, dapat membuat kita rugi. Akibat dari kebodohan dapat membuat kita gagal. Akibat dari kebodohan dapat membuat kita celaka. Kalau kita salah mengambil keputusan, maka bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika orang menjalankan pekerjaannya, menjalankan usahanya, tiba-tiba dia mengambil keputusan yang salah, yang bodoh, maka bisa membahayakan pekerjaan dan usahanya. Ketika orang mengendarai kendaraan, ketika dia mengambil keputusan yang bodoh, dia bisa mencelakakan orang lain dan dia sendiri pun bisa celaka. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan supaya ketika kita mengambil keputusan, supaya kita mengambil kebijakan, maka kita membutuhkan Tuhan mengarahkan kita, memimpin kita, supaya kebijakan kita, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar, bukan keputusan yang bodoh. Kita melihat saudara dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13.
Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi karena keputusan bodoh yang diambil oleh Saul, maka kerajaannya berhenti. Seharusnya tugas untuk membakar korban persembahan, korban perdamaian kepada Tuhan adalah tugas seorang hamba Tuhan. Tapi ketika Saul melihat musuhnya orang Filistin mulai menyiapkan perang melawan orang Israel, dan dia melihat hamba Tuhan Nabi Samuel belum datang, maka dia mengambil keputusan untuk membakar korban persembahan kepada Tuhan. Dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang bodoh. Saudara-saudara yang saya kasih tahu, keputusan yang salah, keputusan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang diambil oleh Saul menyebabkan dia kerajaannya tidak kokoh, menyebabkan jabatan raja yang seharusnya akan turun-temurun dalam keluarganya berhenti hanya sampai kepada Saul. Saul pernah melakukan juga keputusan yang salah ketika dia berperang dengan orang Amalek. Perintah Tuhan bahwa orang Amalek itu semua yang hidup, baik binatang dan manusia, semua harus dibinasakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul membiarkan rakyat yang mengambil lembu yang tambun, domba-domba yang bagus. Saul membiarkan Raja Agag tidak dibunuh. Sehingga ketika Samuel sampai di perkemahan, apa yang didengar oleh Samuel? Dia mendengar bunyi kambing, domba, lembu. Lalu Samuel menegur, bukankah Tuhan memerintahkan bahwa semua yang hidup harus dibinasakan? Kenapa kamu membiarkan? Kenapa kamu meninggalkan lembu, sapi, domba yang baik-baik itu? Kenapa kamu tidak membunuh? Kenapa kamu membiarkan Raja Agag kamu tidak bunuh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesalahan demi kesalahan dibuat oleh Saul dan mengakibatkan dia turun tahta. Saudara-saudara, kita melihat berbeda dengan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 19, ketika Daud akan berperang dengan orang Filistin, apa yang dilakukan oleh Daud? Demikian firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Saudara melihat, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia takut keputusan yang diambil, keputusan yang salah. Dia takut keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan-jangan ketika dia maju berperang, maka dia dikalahkan oleh orang Filistin. Sehingga Daud tidak mau hal itu terjadi. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, majukah aku berperang dengan orang Filistin? Apakah engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan kami? Apakah mereka akan kami kalahkan? Dan Tuhan berkata, majulah, sebab aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan benar-benar saudara, dalam cerita firman Tuhan ini, ketika Daud maju berperang, maka Daud mampu mengalahkan orang Filistin. Peperangan dimenangkan oleh Daud dan bangsa Israel. Kenapa mereka mengalami kemenangan? Karena mereka bertanya kepada Tuhan. Dan keputusan yang mereka ambil bukan keputusan yang bodoh. Keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar-benar adalah kehendak Tuhan. Sehingga mereka mengalami kemenangan. Sebab itu saudara, kita perlu mencari Tuhan supaya keputusan kita adalah keputusan yang benar-benar sesuai firman Tuhan. Keputusan kita adalah keputusan yang benar-benar keputusan Allah di dalamnya. Sehingga kemenangan kita akan raih. Yang berikut saudara, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, seberapa kuat kita? Kita terbatas. Kita sangat terbatas dengan keadaan yang dapat membuat kita lemah, dapat membuat kita tidak berdaya, yang dapat membuat kita jatuh dan dilanda. Kekuatan manusia terbatas. Kekuatan manusia sangat-sangat terbatas untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita tidak punya kekuatan daripada Tuhan yang tidak terbatas, maka kita bisa gagal, kita bisa jatuh.
Oleh sebab itu saudara yang saya kasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara melihat, pemazmur katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai kita, dan hatiku percaya kepada kekuatan Tuhan. Hatiku percaya akan pertolongan yang Tuhan berikan. Kalau kekuatan kita terbatas, kita bisa jatuh. Kalau kekuatan kita bisa mengalami kegagalan dan kegagalan. Tapi kalau kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, maka seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, maka kita pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sebab itu kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang tidak terbatas. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ketika kita mulai lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mulai tidak mampu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bangkit lagi, dan kita mengalami kekuatan yang memberi kita kemenangan. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 firman Allah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mencari Tuhan, kita cari dahulu kerajaan Allah, kita cari dulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Sebab itu carilah Tuhan. Ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Firman Allah menjamin, firman Allah satu kepastian bahwa kalau engkau mencari Tuhan, kalau engkau bertemu dengan Tuhan, maka di situ engkau akan mendapatkan segala apa yang engkau perlukan. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Hanya dengan engkau bertemu dengan Tuhan, hanya dengan engkau mencari dan bertemu dengan Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan, engkau akan melihat berkat-berkat, engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa akan engkau rasakan di dalam kehidupanmu. Sebab itu saudara, mari kita cari Tuhan. Kita melihat betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Yang pertama, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Yang kedua, karena terkadang kita manusia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, yang dapat mencelakakan kita, yang dapat membuat kita binasa. Yang ketiga, kita mencari Tuhan karena hanya Tuhanlah yang punya kekuatan yang tidak terbatas, yang dapat menolong. Saudara-saudara, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau. Kita mungkin saat ini mengalami satu keadaan yang sungguh menyesakkan hati, sungguh memberatkan, sungguh mengalami keadaan yang kita merasa kita tidak mampu. Tetapi carilah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada engkau. Kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang akan menyertai kita melewati kesulitan-kesulitan, melewati tantangan-tantangan, melewati keadaan-keadaan yang buruk. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita, dan kita akan menjadi pemenang. Kita akan keluar sebagai pemenang, sebagaimana Daud keluar sebagai pemenang karena dia mencari Tuhan. Sebagaimana Daud keluar sebagai pemenang karena dia berharap kepada Tuhan. Dia menjadi pemenang karena dia bertanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan dilimpahkan, diberikan, dianugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau berkati setiap umatmu, berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu, berkati mereka, memberikan mereka kehidupan, kemenangan yang luar biasa di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Haleluya.